kepada dia karena Tuhan Yesus mereka lihat tiap hari lakukan mujizat. Mujizat 5.000 orang makan dengan 2 roti, nah, dan segala macam. Yang segala pendarahan sembuh. Nah, si penjahat ini percaya kepada Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus meregang nyawa. Artinya tidak ada gambaran sebagai Tuhan. Karena dia sendiri sedang merasa kesakitan. Itu iman yang sama dengan Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan Yesus saat dia tua, istrinya mandul dan menopause. Jadi ini iman yang menyelamatkan, bukan iman yang mendatangkan mujizat. Ini iman yang menyelamatkan dia. Makanya kata Tuhan Yesus kepada dia, si penjahat berkata, kalau kau datang sebagai raja, langsung Tuhan berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu di mana? Firdaus sama surga sama enggak? Sama. Kan cuma 2 tempat kan? Neraka, surga. Cuman nama-nama surga ini ada yang berkata Yerusalem baru. Kan? Ada dibilang Taman Eden. Masalahnya nanti di sana ada blok atau jalan, saya nggak tahu. Kita ke sana dulu. Yang penting itu bagian suasana surga. Makanya kan pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Berarti di Firdaus. Berarti Tuhan Yesus ada di Firdaus kan? Berarti si penjahat itu sama-sama dengan Tuhan di surga. Itu yang membuat dia masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau orang Kristen berkata, orang jahat aja masuk surga, lihat dulu imannya. Iman dia luar biasa loh. Tuhan lagi sekarat begini, aku percaya engkau Tuhan. Jarang loh orang bisa menyatakan hal seperti itu. Menyatakan imannya saat sang pembuat mujizat terkapar, tidak berdaya. Nangkap ini? Nangkap ya? Ya, nangkap. Jadi udah ngerti ya kenapa Tuhan Yesus, kenapa penjahat di kayu salib masuk dalam kerajaan surga. Level imannya sama dengan Abraham. Percaya sama Tuhan saat Tuhan tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Itu. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi bilang yang statement tadi, semua orang Kristen, orang percaya masuk surga. Ya kalau imannya selevel tadi, selevel penjahat itu yang di selevel Abraham. Ada dua kategori yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Coba buka 2 Tesalonika 1 ayat 8. Ya. Satu ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Iya, itu. Mengenal Allah, Yang pertama, tidak mau mengenal Allah. ayat 8 coba. Yang pertama, Tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil. iya. Tuhan akan mengadakan pembalasan kepada 2 kategori ini. Yang pertama, terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Kan kita berkata Tuhan Yesus itu Tuhan. Mereka bilang nabi, manusia biasa, bla bla bla. Berarti mereka tidak mau mengenal. Nah, sekarang kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi tidak bagian selanjutnya. Coba baca. Yang tidak mau menaati Injil. Tidak mentaati Injil. Jadi 2. Karena Tuhan itu sifatnya adil. Ada bedanya bagi yang taat dan yang tidak taat. Kalau toh semua orang masuk surga, berarti Tuhan tidak adil. Sementara kita tahu Tuhan itu adil. Siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Karena ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injilnya, bagiannya neraka. Dan yang taat ini, yang menderita karena kebenaran, yang bertahan hidup secara roh, mereka harus mendapatkan mahkota di dalam kerajaan surga. Jadi tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa? Matius 7 coba. 21, 22, 23.
Juga setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terus. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, coba. Tidak semua yang di gereja masuk dalam kerajaan. Kan yang berseru Tuhan, Tuhan itu kan orang Kristen kan? Orang Kristen ada di gereja. Haleluya tiap hari Minggu. Tidak semua yang di dalam gereja, kita ganti kalimatnya, bukan berganti artinya. Tidak semua orang yang di gereja itu masuk dalam kerajaan surga. Yang masuk dalam kerajaan surga yang ayat 22, yang melakukan kehendak Bapa. Nanti di akhir zaman ada yang protes. Ayat 23 coba. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Oh, ayat kamu. 22 berarti. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kan kami bernubuat demi Nah, namamu. sebentar. Kami bernubuat demi namamu. Di dalam gereja kah orang seperti ini atau di luar? Dalam Pelayan kan yang bisa bernubuat, karunia ini. Coba lanjutkan ayatnya. dan mengusir setan demi namamu Nah, berarti ada karunia mengusir setan. Terus dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. melakukan mujizat demi nama Tuhan. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku kamu sekalian Mereka pembuat melakukan mujizat demi nama Tuhan, kesembuhan demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Berarti tidak semua orang Kristen sekalipun bernubuat, memiliki karunia mengusir setan, tidak masuk dalam kerajaan surga. Makanya saya bilang tadi, dari atas ke sini harus roh. Kalau dari sini hajar roh, ke sini daging, dimuntahkan, suam namanya. Dimuntahkan. Tidak bisa 50% daging, 50% roh. Jasmani dan rohani seimbang. No, nggak bisa begitu. Roh, Allah itu roh. Ya kan? Kita disuruh menyembah di dalam dan kebenaran. bukan di dalam daging dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang bernubuat tadi di dalam nama Tuhan Yesus ini tidak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang memanggil namanya. Amin. Karena namanya berkuasa. Saat orang yang motivasinya uang berkata, keluar dalam nama Tuhan Yesus, karena nama ini berkuasa, keluar. Ya kan Ibu Intan? Nama Tuhan Yesusnya yang membuat setan itu keluar. Karena Tuhan sudah berjanji, namanya nama yang ajaib. Nama yang luar biasa. Jadi ada yang bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dan melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus, tapi tidak masuk dalam kerajaan surga. Kata Tuhan, enyah daripada hai sekalian pembuat kejahatan. Kenapa jahat? Dosa dan jahat dua hal yang berbeda. Dosa melanggar kebenaran, artinya dia tidak tahu. Tapi kalau jahat sudah tahu, dilanggar. Ini orang yang bernubuat pasti tahu firman dong. Orang yang mengusir setan tahu firman, tapi mereka jahat, artinya dilanggar. Apa? Habis itu kasih PK ya. Saya usir setannya, kasih PK. Nolnya harus 6. Berarti pembuat kejahatan. Apakah kuasa itu keluar dari diri saya sehingga saya harus berharap mendapatkan imbalan? Bukankah kuasa itu hanya lewat saya? Tidak berhak saya mendapatkan uang. Itu. Nah, makanya si penjahat ini yang tadi, yang kata Tuhan di ayat 23 itu, enyah daripada aku. Kan sayang kan, kita sudah lakukan mujizat, pakai karunia, Tuhan percayakan karunia, terus kita tidak kebagian surga, dada. Ayat tadi yang Tesalonika tadi, bagian kedua, yang tidak mentaati Injil Allah. Karena apa? Mereka melayani motivasinya macam-macam. Disinilah orang terjebak. Nama Tuhan Yesus nama yang berkuasa. Ketika namanya disebut untuk mengusir setan, setannya keluar. Kita hamba Tuhan merasa diurapi di situ.
Karena banyak mujizat dalam pelayanan kita, seolah-olah kita dipakai Tuhan. Padahal nama itu yang tidak melakukan mujizat. Karena dipanggil namanya kan. Nah kita merasa, dalam pelayanan saya banyak mujizat, berarti saya dipakai Tuhan. Belum tentu. Nama itu. Yang membuat mujizat adalah nama itu, bukan kitanya. Makanya tadi saya bilang, setelah kita melakukan semua pelayanan itu, Tuhan tidak thank you sama kita, tapi kita thank you sama Tuhan. Jadi hamba yang taat seperti tadi. Balik lagi ke situ kan. Mana tadi ucapan syukur? Kita ke sini dulu karena itu penting. Jadi selama ini mengucap syukur itu pakai uang ya. Kasih uang sebagai ucapan syukur. Wah, itu namanya saya beli nafas ya. Sama saya beli kesehatan dengan persembahan. Bukan begitu.